Penilaian dan evaluasi pembelajaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran. Kegiatan ini berfungsi untuk mengetahui tingkat ketercapaian tujuan pembelajaran, perkembangan peserta didik, serta efektivitas strategi pembelajaran yang digunakan guru. Oleh karena itu, penilaian harus dilaksanakan dan dievaluasi secara sistematis serta berkelanjutan. Menentukan jenis dan waktu penilaian. Guru merancang 4 jenis penilaian berdasarkan waktu pelaksanaannya. Jenis penilaian itu tersusun dari formatif, alternatif, autentik, dan sumatif. Waktu pelaksanaan itu selama proses pembelajaran dan akhir pembelajaran. Dan serta tujuan memantau kemajuan belajar, memberi variasi cara menilai kemampuan nyata siswa, menentukan capaian akhir. Ketiga, menyusun instrumen penilaian. Menentukan teknik tulis, observasi, unjuk kerja, proyek, portofolio, menyusun rubrik dan kriteria penilaian. Tahap pelaksanaan penilaian evaluasi. 1. Penilaian formatif. Penilaian formatif dilaksanakan selama proses pembelajaran berlangsung, baik di awal maupun di tengah pembelajaran. Penilaian ini bertujuan untuk memantau perkembangan belajar peserta didik serta mengetahui tingkat pemahaman mereka terhadap materi yang sedang dipelajari. Bentuk penilaian formatif dapat berupa tanggung jawab, kuis singkat, diskusi kelas, lembar kerja peserta didik atau LKPD, maupun refleksi pembelajaran. Hasil penilaian formatif digunakan oleh guru sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki metode, strategi, atau pendekatan pembelajaran agar tujuan pembelajaran dapat tercapai secara optimal. Penilaian alternatif. Penilaian alternatif merupakan penilaian yang memberikan variasi cara bagi peserta didik untuk menunjukkan kemampuan dan pemahamannya. Penilaian ini dilaksanakan selama proses pembelajaran maupun menjelang akhir pembelajaran. Bentuk penilaian alternatif dapat berupa pembuatan poster, mind mapping, presentasi, proyek kelompok, atau hasil karya lainnya. Melalui penilaian alternatif, peserta didik tidak hanya dinilai dari kemampuan akademik, tetapi juga kreativitas, kerjasama, dan kemampuan berpikir kritis. Penilaian ini membantu menciptakan pembelajaran yang lebih bermakna dan menyenangkan. Penilaian autentik dilaksanakan selama proses pembelajaran dan berfokus kepada kemampuan nyata peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam situasi yang sesungguhnya. Penilaian ini menilai tidak hanya hasil akhir, tetapi juga proses belajar yang dilakukan peserta didik. Bentuk penilaian autentik antara lain praktik langsung, simulasi, proyek berbasis masalah, studi kasus, dan unjuk kerja. Guru menggunakan rubrik penilaian dan lembar observasi untuk menilai aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuan peserta didik secara menyeluruh. Penilaian summatif. Penilaian summatif dilaksanakan pada akhir pembelajaran atau setelah seluruh materi selesai diajarkan. Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pencapaian hasil belajar peserta didik secara keseluruhan. Bentuk penilaian summatif dapat berupa tes tertulis, ujian praktik, atau tugas akhir. Hasil penilaian summatif digunakan sebagai dasar dalam penentuan nilai akhir, pelaporan hasil belajar, serta pengambilan keputusan terkait ketuntasan belajar peserta didik. Tahap evaluasi dan tindak lanjut. Setelah seluruh proses penilaian dilaksanakan, guru melakukan evaluasi terhadap hasil penilaian yang diperoleh. Guru menganalisis data penilaian untuk mengetahui peserta didik yang telah mencapai ketuntasan dan yang belum mencapai ketuntasan. Sebagai tindak lanjut, guru memberikan program remedial bagi peserta didik yang belum tuntas dan program pengayaan bagi peserta didik yang telah mencapai ketuntasan. Selain itu, hasil evaluasi juga digunakan sebagai bahan refleks bagi guru untuk memperbaiki perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran pada pertemuan berikutnya.